pembahasan kapan wanita dimulai dihukumi nipasnya dan bagaimana hukumnya ketika darah nifas itu putus-putus. Sekarang akan masuk pada pembahasan hukum ziyadati dam ala aksari nifas. Sekarang masuk pada pembahasan hukumnya darah yang dimana melebihi daripada batas maksimal nifas. Bagaimana hukumnya? Nah, kita akan dibahas. Ba'da an arafna fi masabaqo an aksaron nifas wasituna yauman. Ya. Ketika kita sudah mengetahui di dalam pelajaran yang sudah bahwa batas maksimal nifas itu ada 60 hari. 60 hari Ustaz Adit. Bentar. Nah, tadi lampu. Jeknya kalau enggak. Jadi yang harus antum catat bahwasannya batas maksimal nifas itu adalah situna yauman, yaitu 60 hari. Sehingga sadran tidak zada dam ala sitina, ketika darah itu melewati daripada 60 hari, nah panang ngedurulah dota kamalis sitina, kita harus melihat 1 detik di dalam sempurnanya 60 hari. Makanya kata anak, lihat ketika wanita tanggal 1 mengeluarkan darah, ini badal wilada ya, ba'dal maghrib, ba'da duhri, ya. Duhri, contohnya jam 1, maka di tanggal 60 ba'da duhri juga nah di detik berarti jam 12.59 itu harus kita lihat Ustaz Radit Banat di detiknya. Contoh detik jam 12.59 mau ke jam 1 detik 58. Nah, kita harus lihat in kana fi hadamun padi mustahadatun. Jika contoh jam 1 ini masih ada darah, berarti wanita itu istihadah. Jika jam 1 ini tidak berhenti darahnya, artinya masih mengeluarkan darah, berarti fahadhi mustahadatun fil nifas. Wanita itu mengalami istihadah di dalam nifas. Yang dimana turadu ila ihdas suwaril mustahadah. Pinipas yang dimana dia itu harus dikembalikan pada salah satu contoh wanita yang istihadah di dalam nifas, sama ada 7, yang dimana nanti kama saya terhadisu anha bidar sisamin, yang dimana nanti pelajarannya akan dibahas di dalam pelajaran yang ke-8. Intinya Ustaz Radit, ketika wanita itu wiladah tanggal 1 kemudian ba'da zuhurnya mengeluarkan darah di jam 1, nah di tanggal 60 ba'da zuhur jam 1 harus dia lihat. Kalau berhenti, nah berarti dia tidak mengalami istihadah. Kalau masih lanjut, artinya jam 1 masih mengeluarkan darah, berhentinya itu di jam 3 contoh. Maka dia itu wanita yang istihadah di dalam nifas. Sehingga dia harus dikembalikan pada salah satu contoh atau gambaran wanita yang istihadah di dalam nifas. Paham ya? Nah, wa amma in kanat lahdatu kamali sitina laisa pihadam. Nah, adapun ketika tidak di detik-detik terakhir tanggal 60 itu tidak berhenti, tidak ada darah, artinya berhenti. Laisa pihadam, tidak ada darah, maka damu ba'daha yu'adu dam head. Maka darah setelahnya itu dianggap sebagai darah head. Dianggap sebagai darah head. Paham ya?
kita contohkan. Oke. Dia di tanggal 1 ba'da duhur itu jam 1 nih keluar darahnya. Di jam 60 di tanggal 60 ba'da duhur jam 1 pun dia berhenti darahnya. Artinya pas berhenti. Keluar lagi darah itu di jam 3. Tanggal 60 jam 3. Contoh sampai tanggal 63. Maka darah ini dihukumi sebagai darah haid. Paham Ustaz Adit? Naam Ustaz. Oke. Naam. Itu pun ida balago yauman walailatan. Jika darah yang dimana keluarnya setelah 60 itu sampai pada 24 jam. Kenapa? Li'annahu ida jawaja an-nifasu aktsaro takpilah dotun pituhri baina nifas wal haid. Sebab di dalam kasus ini ketika sudah melewati 60 hari itu nggak ada batasan 15 hari, artinya cukup 1 detik pun di dalam masa sucinya antara nifas dan haid. Terus wahadi ba'dul amsilat itu bayinu masabako. Kita akan apa? Akan menjelaskan contoh yang sudah dibahas gitu. Hadi ba'dul amsilat itu bayinu masabako itu. Ini sebagian contoh yang jelasnya. Misal contoh Ro'at nufasa ishrina yauman daman. Wanita mengeluarkan darah 20 hari. Artinya dia tanggal 1 wiladah. Al-wiladah. Langsung mengeluarkan darah. Tanggal 1-nya sampai tanggal 20. Dan kemudian suman potong asrota ayamin, kemudian tanggal 21 sampai 30 berhenti. Ini kita 10 hari nih, 10 hari. Padimau kuluha tu adu dam nipa. Belum ketuncal. Sumaja adam yauman wahidan. Kemudian di tanggal 31 darah itu keluar lagi 1 hari. 1 hari. Dan ini dan maka Ustaz Radit padimau puluha tu adu dam nipas, maka semua darah itu dihukumi darah nipas. Berikut darah yang keluar di tanggal 31 darah nipas. Kenapa? Li'annahu lam yatakholal bainaha khamsata asyara yauman. Sebab antara darah yang kedua dan darah yang pertama itu tidak terselang 15 hari. Kemarin udah ya, kalau darah kedua tidak terselang oleh 15 hari, maka darah kedua masih dihukumi nipas. Tapi kalau sudah terselang 15 hari, hati-hati. Darah itu bukan darah nipas, tapi darah haid. Ayo. Kemudian wabit tipak dan sepakat para ulama, fa inna ayyamadam nipas. Hari yang mengeluarkan darah itu darah nipas. Berarti 1 sampai 20 dan 30 ini nipas. Yang jadi pertanyaannya, 21-nya apakah termasuk nipas? Artinya nikonya ini termasuk nipas gak? Nah, di sini dibahas wa alal aso, dan menurut kaul yang paling sahih, fa inna niko al mutakhalal bainahuma nipasun juga aidon. Paham ya? Berarti niko atau jeda yang ada di antara darah yang pertama dan darah yang kedua itu pun ikut pada hukum nipas. Oleh karena itu di tanggal 21 sampai tanggal 30 ini dihukumi nipas juga. Panipasu hadil mar'ah wahidun wasalasuna yauman. Nipasnya wanita itu adalah 31. Berarti dia mengalami nipasnya 31 hari. Paham ya? Paham gak Banat? Naam. Paham gak? Naam Ustaz. Ada pertanyaan gak? Contoh pertama. Gak ada. Kalau gak ada kita Jelas. lanjut. Contoh yang kedua.
Misalun, ro'at nufasa'u salasina yauman daman. Wanita mengeluarkan darah 30 hari. Contoh, tanggal 1 dia wilada. Dia wilada pun langsung mengeluarkan darah sampai tanggal 30. Ini dam ya. Kemudian suman kota isrina yauman, kemudian 31 sampai 50 berhenti. Berarti ini kita. Oke. Summa atadam sitata ayam, kemudian 51 sampai 56. 56 keluar darah lagi. Dan ya, cara untuk menghukuminya. Pada mul awalu nipasun. Darah yang pertama itu dihukumi nipas. Darah yang mana? Darah yang ini. Berarti ini nipas. Ini nipas banat. Kemudian wanikaul mutakholalu bainahuma tuhrun. Nah, 31 sampai 50 sebagai nikonya, ini disebutnya tuhrun, suci. Masa suci. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, darah terakhir, yakni darah 51 sampai 56, darah apa? Wadamul akhoru ladzi ataba adal niko damu head. Darah yang keluar di tanggal 51 sampai 56, ini darah head. Ustaz Radit, kenapa dihukumi darah head? Tanggal 15 sampai 56-nya. Karena mendetu harinya melebihi daripada 15 hari. Paham ya? Sebab antara darah pertama dan darah keduanya sudah terjeda lebih daripada 15 hari. Berapa? 20 hari. Paham ya? Nah, Ustaz. Paham. Oke. Tuh, li'annahu takholala bainahuma aqul turi, sebab darah yang keluar di tanggal atau sebab tanggal 51 sampai 56 itu sudah terselangnya atau terjedanya aqul turi 15 hari, atau di sini mah 20 hari. Tapi hadil mas'alati kana nikaul mutakholal isrina yauman, sedangkan di dalam permasalahan ini, di dalam contoh ini, nikonya itu 20 hari. Berarti darah yang keluar di tanggal 51 sampai 56 ini bukan distatuskan sebagai nifas, tapi head. Kenapa? Karena terselangnya 20 hari. Paham, Banat? Nah, Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga, contoh yang ketiga. Misalun, ro'at nufasa arba'ina yauman daman, wanita tanggal 1 wilada. Kalau wilada. Kemudian mengeluarkan darah sampai tanggal 40. Ini dam ya. Dam. Kemudian suman kota asyrota ayam, tanggal 41 sampai 50 berhenti. In kita. Nah, wastamaro hamsata asaro yauman. Summa ada dam wastamaro. Kemudian tanggal 51 darah itu keluar lagi sampai tanggal 65, Ustaz Radit. Keluar lagi darah. Nah, ini bagaimana cara untuk menghukuminya? Cara untuk menghukuminya, lihat. Fahadih mar'atu adu mustahadatan pinipas. Nah, wanita ini, kasus dalam yang ketiga ini, wanita tersebut adalah atau distatuskan sebagai wanita yang istihadah di dalam nipas. Yang dimana turodu ila ihda suwaril mustahadoh. Yang dimana dia harus dikembalikan terhadap salah satu contoh wanita yang istihadah di dalam nipas. Alati sayatil hadisu anha. Yang dimana pelajaran itu akan dibahas nanti di dalam pelajaran yang ke-8. Nah, yang jadi pertanyaannya Ustadz Radit, apa sebabnya wanita ini distatuskan sebagai mustahadoh? Apa sih penyebabnya? Gitu kan? Nah, penyebabnya wanita itu distatuskan sebagai wanita mustahadoh, anadama jada ala aksari nifas wa wasituna yauman, sebab dia mengeluarkan darahnya itu melewati daripada 60 hari, yaitu 51 sampai 56. Sedangkan andai kata
darah ini tidak melewati 60, artinya contoh darah itu berhentinya di tanggal 6 di tanggal 59, maka semuanya ini nifas berikut 51 sampai 59-nya karena terjedanya 10 hari. Paham nggak, Banat? Paham nggak, Ustaz Radit? Paham? Gimana Set? Masih belum ngeh. Belum nggak? Jadi gini Ustaz Radit, kenapa apa sih sebabnya wanita ini dianggap atau dihitung sebagai wanita yang istihadah? Jawabannya karena darah itu melewati 60 hari. Seandainya 51 ini sampai 59 keluar darahnya, sampai 59 nih, maka pasti 51 dan 59 masih dianggap nifas. Karena terselangnya 10 hari, paham nggak? Nah, jadi itu penyebabnya, karena dia itu di 51 itu mengeluarkan darahnya lebih daripada 60 hari, yaitu 65. Oleh karena itu dia dianggap sebagai wanita yang istihadah. Ustaz, dia termasuk istihadah apa? Nanti akan dibahas. Karena di sini pun ulama, beliau tidak langsung menjawab, tetapi beliau hanya mengatakan turadu ila ihda sualil mustahadha nifas, kembalikan aja wanita itu terhadap salah satu contoh atau gambaran wanita yang istihadah di dalam nifas gitu. Makanya saya itu sering mengkritik orang-orang yang dimana sering mengatakan 1 sampai 15-nya istihadah head, kemudian 16 sampai 20-nya istihadah. Saya sering mengkritik itu karena dia lebih tahu daripada ulama. Ulama saja mengatakan turadu ila ihda sualil mustahadha fil head. Gitu. Artinya apa? Artinya harus ada istiqro atau penelitian, tanyakan dulu terhadap orang tersebut. Ibu itu punya adat enggak di dalam head? Punya. Nah, maka di situ ada titik penemu untuk menghukuminya, karena standaritas daripada istihadah dan head itu pertama dengan adat. Gitu. Paham ya? Paham? Banat paham? Kita lanjut. Yang keempat. Misalun, contoh. Ro'at nufasau khamsina yauman daman. Wanita mengeluarkan darah 50 hari. Artinya tanggal 1 dia wiladah. Tanggal 1 dia wiladah. Akan melahirkan. Langsung mengeluarkan darah sampai tanggal 50. Dam. Kemudian, suman kota ihda asyara yauman. 51 berhenti sampai 61. Ini kita. Terus suma ada dam asrota ayam, kemudian di tanggal 62 sampai berapa? 72 ya. Darah lagi. Ustaz Adit, coba antum bisa gak menghukumnya? Siapa Banat bisa gak menghukumnya? Ada yang bisa gak menghukumnya? Coba. Jadi darah pertama itu Set dihukumi darah nifas. Oke, darah pertama apa? Oke, ini nifas, darah pertama nifas. Terus? Kemudian itu apa namanya, nikoknya kan berapa itu? 10 hari ya? 10. 11 hari. Iya 11. 11. Apa tuh? Bantu. Kalau menurut saya Ustaz, ya Oke. yang pertama ya benar nifas yang dari 1 ke 50. Oke. Terus yang dari 62 ke 72 mungkin ini dianggap nifas karena melebihi 60 hari. Oke, bukan pas. Jadi pertanyaannya darah apa? Kalau bukan nifas. Nifas juga. Nifas Saya juga. nifas. Kan ini udah lebih daripada batasan maksimal. Apa ya? Oh, istihadah. Ustaz Adit gimana? Oh berarti itu dihukumi Ya, darah headset 62 sampai 72. Nah, 62 ini dihukumi darah head.
Kok bisa Ustadz? Karena antara nifas dan haid nggak usah nunggu 15 hari, paham nggak? Antara Artinya saat ketika wanita dia mengeluarkan darah setelah melahirkan, mengeluarkan darah 50 hari ini, kemudian berhenti, yang dimana berhentinya itu contoh 11 hari. Nah 11 hari kan itu sudah melewati daripada ruang lingkup 60 hari ya kan, keluar darah lagi. Nah darah itu kalau sampai 24 jam dihukumi darah haid. Makanya lihat di sini, fal khamisuna yauman nifas, 50 hari itu hukumnya nifas, berarti 1 sampai 50 nifas. Oke. Wanikau yu'adu tuhron. Nah 51 yang dimana ini jedanya ini dianggap sebagai suci. Artinya dia wajib sholat, wajib puasa, dan suami ya kalau mau kasih, karena ini suci. Yang jadi pertanyaan, darah 62 sampai 72 apa? Wadamul akhiru yu'adu dam haid. Nah darah 62 ini dihukumi sebagai darah haid. Kenapa? Kenapa bukan istihadah? Li'annahu lam yatasil disitina. Nah, karena 62 ini tidak nyambung dengan 60. Artinya ada jeda dulu. Di 59 ke 60 itu ada jeda. Gitu. Nuh. Dan wala yustarotu ayablugot tuhro bainat nifasi wal haid. Idza kana ba'da sitina khamsata tauman. Dan tidak disyaratkan harus nunggu 15 hari apabila sudah melewati 60 hari. Tapi baltak milah dotun, cukup sehari pun, bahkan cukup 1 detik pun, yang penting ada berhenti. Kemudian ketika darah keluar lagi, maka darah tersebut dihukumi sebagai darah haid. Wakon sabako bayanu dalik, yang dimana pelajarannya sudah dibahas. Ada pertanyaan nggak? Paham nggak? Nah, Oke. Ustaz, Ada pertanyaan Ada, sebelum Ustaz. lanjut? ada Ustaz. Ya. Apa tuh? Itu berarti Ustaz dihukumin headnya karena udah melewati batas maksimal nifas. Ya, Oh, Ustaz. paham ya. Ustaz. Nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut. Satu pelajaran lagi. Kita lanjut ya. Adarsul Khamis. Di dalam pelajaran yang kelima sekarang akan membahas ma yahrumu bil haid wa nifas. Sekarang akan membahas sesuatu yang diharamkan dengan sebab haid dan nifas. Nah, ini hati-hati. Artinya harus antum pahami dan harus antum catat. Harus antum ketahui apa saja sesuatu yang diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas saat ketika nifasan dan haid. Yahrumu alal haid wa nifasai ma yahrumu alal muhdisi hadasan asghar. Nah, sesuatu diharamkan bagi wanita yang haid dan juga wanita yang nifas adalah sesuatu yang diharamkan juga bagi orang yang memiliki hadas kecil. Artinya gini, saat ketika sesuatu diharamkan terhadap orang yang memiliki hadas kecil, maka itu pun diharamkan bagi wanita atau perempuan yang haid dan juga nifas. Pertama apa? Wahya yang pertama adalah as-sholat. Orang yang tidak memiliki wudu haram untuk sholat. Begitupun orang atau wanita yang haid haram sholat. Pertama, wat-toapu, yang kedua toab. Karena sebagaimana toab itu kata Nabi bimang zilatis sholat, kedudukannya sama dengan sholat. Cuman qad ahallallahu anutqo. Cuman Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan berbicara di dalam toab seperti labaik Allah gitu. Paham ya? Jadi toab itu sebetulnya sama kedudukannya dengan sholat, cuman di dalam toab itu diperbolehkan untuk berbicara. Di dalam sholat nggak boleh, nanti batal. Yang ketiga, wamasul mushaf. Yang ketiga, menyentuh mushaf. Ketika antum tidak memiliki wudu, artinya punya hadas kecil, tidak boleh haram menyentuh mushaf. Begitupun antum saat ketika haid. Hukumnya haram, karena ini termasuk ma yahrumu bil haid. Yang selanjutnya wahamluhu, membawanya. Jadi jangankan
jangankan membawa, menyentuhnya pun itu termasuk haram. Nanti akan dibahas satu persatu. Wa kadzalika ma yahrumu 'alal junub, dan begitu pun termasuk sesuatu yang diharamkan bagi wanita yang haid dan wanita yang nifas adalah sesuatu yang diharamkan juga bagi orang yang junub. Apa yang pertama? Itu ada 4 perkara. Pertama apa? Pertama al-muqsu fil masjid. Ustaz Radit nih contoh ihtilam malamnya, ihtilam yakni mimpi jima, kemudian junub. Antum haram Ustaz Radit diam di masjid. Begitupun orang yang sedang haid haram diam di masjid. Pertama itu. Kedua, wa qiraatul Qur'an bi qasdil qiraah. Yang kedua yaitu membaca Quran dengan tujuan membaca. Contoh si Jaed, dia junub, haram membaca Quran jika tujuannya itu dengan membaca Quran. Begitupun bagi wanita yang haid, haram juga membaca Quran jika dengan tujuan membaca Quran, gitu. Yang ketiga, wa yuzadu alamat taqaddama, dan ditambahkan juga di dalam keharaman atau sesuatu yang haram bagi wanita yang haid itu, pertama as-saumu, puasa. Yang pertama puasa. Jadi gini, puasa Ustaz Radit, sebetulnya puasa itu nggak ada hubungannya dengan hadas kecil. Artinya, walaupun antum tidak memiliki hadas kecil, puasa ya sah-sah aja. Dan begitupun ketika antum junub, contoh, antum itu sebelum syahur itu ihtilam, mimpi jima, yang dimana antum itu junub ya kan. Kemudian antum langsung sahur, dan mandinya itu antum ba'da subuh. Apakah sah puasanya? Sah Ustaz Radit. Karena nggak ada hubungannya. Nah, tapi di sini ditambahkan bagi wanita yang haid. Artinya wanita yang haid itu nggak boleh puasa. Patolaku yang kedua yaitu tolak, diceraikan. Jadi wanita yang sedang haid kemudian diceraikan itu hukumnya haram, tapi jatuh talaknya. Itu yang harus antum paham ya. Bagaimana wanita kalau sedang haid diceraikan, haram hukumnya, tapi jatuh talak. Kemudian yang ketiga, al-murur fil masjid, melewati masjid. Nah, haramnya wanita yang sedang haid melewati masjid itu dengan catatan yang harus antum tulis, in khofat talwisahu, apabila dia khawatir mengotori masjid. Masjid. Contoh, Ustaz, saya itu nggak takut untuk mengotori masjid karena zaman sekarang ada pembalut yang dimana tidak akan keluar darah tersebut. Bagaimana hukumnya? Nah, adapun dia artinya yakin gak bakal ngotorin masjid, melewati masjid, hukumnya berubah, bukan jadi haram tapi makruh. Paham ya? Contoh, kata banat. Ya, untuk zaman sekarang softtek itu gak bakal keluar darah, artinya gak bakal mengotori masjid. Maka ketika antum yakin tidak mengotori masjid, hukumnya jadi makruh. Sebetulnya untuk melewati masjid itu nggak mutlak hanya berlaku terhadap wanita yang haid. Artinya ketika Ustaz Radit membawa kotoran seperti najis, tai mungkin, atau semacam hal-hal yang najis, air kencing atau lain-lainnya, ketika dia melewati masjid dengan hati yang takut mengotori masjid, haram. Ustaz Radit, artinya nggak mutlak bagi wanita yang haid. Ketika ada seseorang yang dimana ingin melewati masjid dengan membawa kotoran yang najis, maka haram kalau dia takut mengotorinya. Kemudian, wa mubasyaratu ma bainas surati wa rukbah. Yang selanjutnya, sesuatu yang haram bagi wanita yang haid itu adalah bukan bersetubuh ya, tetapi bercumbu. Artinya muqaddimatul jima, bercumbu itu. Yakni paham ya, muqaddimatul jima itu permulaan jima itu. Di antara gudel, rukbati dan dengkul. Mubasyarah itu bukan jima, tetapi permulaan jima yang harus antum catat. Karena yang didefinisikan jima itu idkhalul hasafah fil farji. Itu jima. Adapun mubasyarah itu diistilahkan oleh ulama fuqahanya juga Ustaz Radit, muqaddimatul jima. Kayak bercumbu istilahnya. Itu. Yang selanjutnya,
Watoharatu bin yati ta'abud, yaitu bersuci dengan niat ta'abud. Makanya saat ketika wanita yang head wudu dengan tujuan ta'abud ibadah, maka hukumnya haram. Karena apa? Karena bersuci itu karena bersuci itu ibadah. Ibadah apa? Ibadah wasilah. Nah, ibadah wasilah itu seperti mandi besar, itu ibadah wasilah agar supaya sahnya sholat atau ibadah. Kemudian wudu pun itu ibadahnya ibadah wasilah agar supaya sahnya sholat. Nah, saat ketika wanita yang haid dan wanita yang nifas wudu atau mandi besar tujuan ibadah, maka dia hukumnya haram karena tala'ub bil ibadati fasida. Dia sedang mempermainkan ibadah yang tidak sah. Apa tujuannya dia wudu? Sedangkan wudu itu merupakan syaratun min syuruti sholat, merupakan syarat daripada syarat-syaratnya sholat gitu. Walaupun kecuali dia itu wudunya itu libar itu karena istilahnya mungkin karena musim panas kemudian pengen menyejukkan diri, ya boleh kalau itu. Intinya haram di sini kalau tujuannya ibadah. Wasaupa nasruha al-an kullaha insyaallah mupas sholatan, yang dimana nanti pembahasannya semuanya itu akan dibahas secara perinci. Ada pertanyaan nggak? Alan? Gimana kalau misalkan wanita haid sisir rambut atau gunting kuku itu gimana? Nah, itu yang harus antum. Sebetulnya ini budaya. Saya pernah ditanya, Ustaz, bagaimana kalau saya nyisir, kemudian rambut itu jatuh dalam keadaan saya itu sedang haid, apakah harus ikut dimandikan juga? Ngapain? Yang jadi pertanyaannya. Nggak ada. Syarat mandi besar itu nggak ada harus seperti itu. Itu Ustaz, bagaimana dengan hadis yang dimana hadis bahwasanya saat ketika wanita yang haid kemudian anggota seperti kuku atau rambut jatuh, maka itu akan menjadikan sebab pertanggungjawaban di akhirat gitu kan. Nah, itu hadis itu sebetulnya ya, walaupun kita memang nggak boleh meremehkan hadis dhaif ya, cuman yang harus antum ketahui, nggak ada hukumnya sunnah membawa rambut yang sudah terputus dari anggota antum harus dibawa mandi ketika bersuci. Terus gimana Ustadz? Ya udah antum tobat aja dengan mengistighfari hal tersebut. Bahkan ada ulama fuqaha yang mengatakan bagaimana hukumnya memotong kuku dalam keadaan sedang haid. Nggak haram, cuman mengatakan makruh. Paham nggak? Paham Ustaz. Nah, mungkin antum termasuk wanita yang dimana saat ketika rambut antum putus dibawa ikut mandi, gitu gak? Ya, karena ya antum terdoktrin oleh para kiai yang mengatakan harus dimandikan. Hukumnya juga nggak wajib, jangankan wajib, sunnah pun enggak. Paham nggak? Cukup antum kubur kemudian antum beristighfar, selesai. Berarti nggak usah dibawa mandi gitu ya Ustaz? Berarti nggak usah. Kalau maksudnya kalau lagi haid berarti boleh-boleh aja sisir rambut, gunting kuku gitu. Asalkan nanti cepat makruh hukumnya. Nah, kalau nggak disengaja, antum harus kubur atau sembunyikan dari keramaian agar supaya tidak terlihat. Setelah itu antum tobat. Paham ya? Ya. Paham Ustaz. Mas Adit, ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah jelas Ustaz. Nggak ada, udah jelas. Alan, Banat, yang lainnya. Assalamualaikum Ustaz, boleh bertanya? Waalaikumsalam.
Alan boleh. Kalau semisal sedang haid terus itu mengambil wudhu tapi niatnya itu kan sebelum tidur kan ada yang bilang harus ambil wudhu. Itu nggak apa-apa meskipun sedang haid. Enggak boleh. Nggak boleh juga. Tapi Berarti kan itu tujuannya bukan ibadah bersalah. kan? Tujuannya kan ibadah kan? Enggak, maksudnya gini, yang hukumnya haram itu kalau tujuannya ibadah. Bukan ibadah Bahkan, tapi buat tidur. oh iya paham, kayak mengambil sunnah mungkin gitu. Itu kan termasuk mengambil sunnah. Oh, nggak boleh juga. Nah, yang jadi pertanyaannya apa? Sunnah itu merupakan ibadah bukan? Oh iya. Nah gitu kan? Iya. Nah makanya kata Ana tujuannya lil bardi itu untuk kayak penyejuk untuk supaya apa namanya badan itu sejuk kayak gitu. Berarti niatnya harus dirubah berarti. Iya, makanya, nah kan yang jadi pertanyaannya niat wudu itu kan lirofil hadas ya kan? Nah, yang jadi pertanyaannya bisa menghilangkan hadas bagaimana sedangkan antum masih dalam keadaan haid? Gitu kan secara logikanya. Orang yang sedang haid nawaitu doa lirofil hadas. Bagaimana bisa ngangkat hadas kecil, hadas besarnya juga nempel, yaitu haid gitu kan secara logikanya juga. Berarti nggak usah ya Ustaz. Iya, ngapain? Makanya hukumnya haram. Nah, jadi dia itu mempermainkan ibadah. Oh iya. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi Ustaz. Oke, boleh. Kan Mau tadi lima, apa? 5 lagi juga boleh. Hah? Kan membaca Al-Quran dengan niat Hmm. membaca Al-Quran. Tidak boleh membaca Al-Quran dengan niat Membaca. itu kalau misalkan kita tuh lagi ya misalkan diharuskan gitu kalau ada misalkan ujian diharuskan membaca surat itu Nah, atau niatkan oleh lagi antum ikut lomba MHQ. Niat, yang penting jangan niat qiraah, makanya nanti akan dibahas ya. Bolehnya di pas sedang haid membaca Quran itu pertama tahassun seperti menjaga diri atau menjaga hafalan, boleh. Kayak murojaah gitu, boleh. Atau adzikr, niatnya untuk dikir seperti antum sedang di jalan membaca doa di perjalanan kan itu ayat Al-Quran, maka itu boleh. Kemudian seperti antum punya hafalan, antum itu hafidhoh ya, walaupun enggak secara realitanya Ustaz Adit hafid walaupun realitanya enggak gitu. Kemudian antum takut hafalan antum lupa, kemudian dalam keadaan sedang haid, maka enggak apa-apa kalau tujuannya tahassun itu menjaga hafalan, enggak apa-apa. Kemudian seperti mau idoh, antum diundang ceramah di acara contoh Isra wal Mi'raj, antum mengeluarkan ayat subhanalladzi khalaq, subhanalladzi asra, enggak apa-apa kalau tujuannya ceramah. Paham ya? Jelas? Ustaz. Oke. Ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya. Insyaallah. Nah, berarti Ustaz Adit 4 atau 3 pertemuan lagi? Ya, sisa 4 lagi nggak sih? Kalau nggak salah 4. 4 ya? Nah, Ustaz. 4 pertemuan lagi. Nanti insyaallah kita tuntaskan. Kemudian kita jeda seperti biasa 7 hari, baru sesi keempat. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diamalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.